Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada malam ini kita akan beribadah Sabtu Sunyi dengan tema bebas dari kebencian. Ibadah Sabtu Sunyi ini kita akan melakukannya dalam nuansa ibadah Taise, maka lampu-lampu di ruangan dibuat sedikit lebih redup, dan bila memungkinkan kita bisa memakai lilin untuk membentuk salib. Dan kita akan beribadah bersama keluarga kita, kepala keluarga sebagai pemimpin liturgi dan anggota keluarga sebagai umat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita memasuki litani pembukaan. Bersama umat Tuhan di muka bumi, hari ini kita mengenang kesendirian Yesus di dalam kuburnya. Tolonglah kami pada hari ini untuk menghayati kedalaman cinta kasih-Mu ya Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Melalui ibadah Sabtu Sunyi ini, tolonglah kami untuk menghayati kedalaman misteri cinta kasih-Mu ya Tuhan. Sesungguhnya kamilah yang patut sengsara dan mati karena segala kesalahan kami. Namun Engkau rela menggantikan kami melalui peristiwa sengsara, wafat, serta penguburan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menjadi harapan kami dan hapus segala air mata kami oleh sebab segala kesalahan kami. Amin.
Bapa, di malam hari ini kami mau merenungkan apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus disalibkan dan dikubur. Kami mau kembali menyelami peristiwa itu ya Tuhan. Karena kami sadar bahwa hanya karena pengorbanan Tuhan Yesus, kami boleh diselamatkan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memperoleh kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Tuhan, di malam Sabtu sunyi ini kami mau membaca, mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang senantiasa boleh tinggal di dalam hati kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius 27 ayat 57 sampai dengan 66. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar tepi kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, menurut catatan, Yusuf dari Arimatea adalah orang Farisi yang menjadi anggota Sanhedrin. Namun ia tidak seperti para anggota Sanhedrin lainnya yang membenci Yesus. Yusuf justru menjadi salah seorang yang menantikan kedatangan Mesias dan kerajaan Allah terwujud di bumi. Itulah sebabnya dikatakan ia juga menjadi murid Tuhan Yesus walaupun ia bukan murid inti. Ia sebenarnya juga mengetahui semua peristiwa yang menimpa Yesus. Namun ia tidak bisa berbuat banyak. Ini setelah semua berlalu dan mayat Yesus masih di atas kayu salib, sedangkan sore hari sudah memasuki hari Sabat. Maka ia meminta izin kepada Pilatus untuk menguburkan mayat Yesus di tanah kubur miliknya. Mayat Yesus dirawat dengan baik oleh Yusuf. Mayatnya dikafani dengan kain lenan yang putih bersih. Kemudian diletakkan di dalam sebuah kubur yang masih baru dan ditutup dengan sebuah batu yang besar. Yang dilakukan oleh Yusuf terhadap mayat Yesus berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka tetap menyimpan permusuhan, kebencian, dan dendam terhadap Yesus. Bahkan sampai Yesus mati, mereka tetap tidak tenang. Mereka masih ingat akan kata-kata Yesus bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Karena itu mereka melapor kepada Pilatus, dan atas izin Pilatus maka kubur Yesus dijaga dan dimaterai, sehingga tidak ada yang bisa atau boleh membuka kubur itu.
Bapak Ibu yang terkasih, sikap semacam ini, permusuhan dan kebencian, tidak sepatutnya terjadi di kalangan para ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi hal itu hendak menunjukkan bahwa permusuhan dan kebencian telah menutup mata rohani mereka. Demikian juga dengan kita. Permusuhan dan kebencian juga bisa merasuk ke dalam kehidupan orang beriman dan kehidupan bergereja. Jika demikian, maka kita harus mengingat kembali bahwa panggilan kita sebagai orang Kristen untuk mempraktekkan kasih dimanapun dan kapanpun. Lihatlah Yusuf dari Arimatea. Dari sikapnya ia tidak seperti para anggota Sanhedrin lainnya yang membenci Yesus. Yusuf justru menjadi salah seorang yang menantikan kedatangan Yesus dan kerajaan Allah terwujud di muka bumi. Itu sebabnya kematian Yesus tidak menghalangi Yusuf untuk memberikan yang terbaik bagi gurunya. Meski harapan Yusuf akan kedatangan Mesias dan kerajaan Allah mungkin pupus dengan kematian Yesus, namun kasih dan kesetiaannya sebagai murid Yesus tidak pernah berubah. Kita masuk dalam refleksi terhadap firman Tuhan malam hari ini. Ambillah saat hening sejenak. Bertanyalah pada diri kita sendiri. Apakah dalam kehidupan kita masih menyimpan dendam dan kebencian terhadap orang-orang di sekitar kita, terutama orang yang pernah menyakiti kita? Jika di hati saudara masih menyimpan dendam dan kebencian, ambillah waktu untuk berdoa. Katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, hari ini saya bertekad membuang semua perasaan dendam dan kebencian terhadap orang ini. Kita bisa sebutkan namanya. Tuhan, gantilah rasa dendam dan benci itu dengan kasih. Mari mulai hari ini kita akan menghadapi hidup dengan lega. Semua dendam dan benci telah kita ganti dengan kasih Kristus. Go,
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa beribadah dalam Sabtu Sunyi ini bersama dengan keluarga kami. Biarlah ya Tuhan, ibadah kami ini boleh membawa kami untuk senantiasa mengingat kasih Kristus yang sudah tercurah bagi kami. Maka pada gilirannya ya Tuhan, biarlah kami boleh mempraktekkan kasih itu juga kepada siapapun, kepada anggota keluarga kami, kepada orang-orang yang kami jumpai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami beribadah malam hari ini, dan biarlah kami juga boleh menyiapkan diri kami untuk menyambut Paskah pada esok hari. Berikan kami sukacita, berikan kami kedamaian dalam hati kami, walaupun kami merayakannya di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa hari Paskah esok hari tidak akan kehilangan maknanya bagi kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai Ibadah kita selesai malam hari ini. Selamat menyongsong hari Paskah esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.